Saya Natasha Fatihah Juanda dari BKPI 3C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi mengurangi perilaku agresi dari mata kuliah psikologi sosial. Baik, di sini saya langsung saja menjelaskan strategi mengurangi perilaku agresi. Strateginya itu ada 6. Yang pertama ada mengelola emosi, yaitu latihan relaksi, pernapasan, dan manajemen stres, ataupun mengembangkan kemampuan mengenali dan mengekspresikan emosi secara sehat. Contohnya seperti guru mengajak siswa belajar bersama-sama atau mengajak siswa berhitung agar mereka tidak terlalu emosi dalam menghadapi pelajaran yang diberikan oleh guru. Yang kedua ada komunikasi asertif. Komunikasi asertif ini yaitu mengungkapkan pendapat atau ketidaksetujuan dengan sopan dan jelas, seperti mereka berbicara dengan tidak sopan dan tidak jelas, membuat orang bingung. Tetapi mereka tidak melakukannya dengan kekerasan seperti memukul, meninju. Contohnya seperti seseorang mengatakan kepada temannya, "Saya tidak mau diejek, tolong berhenti mengejek saya." Tetapi mereka tidak menegurnya dengan secara kekerasan, tetapi mereka menegurkannya dengan sebuah kata-kata yang tidak sopan dan tidak jelas. Nah, yang ketiga ada pendekatan konseling dan bimbingan. Itu di sini kami menggunakan 2 konseling. Yang pertama ada konseling individual. Konseling individual di sini yaitu untuk membantu memahami penyebab agresi. Contohnya seperti seorang siswa sering marah dan memukul temannya ketika diejek, seperti mereka tidak suka diejek oleh temannya, maka mereka menegurnya dengan cara memukul atau memaki-maki temannya. Maka di situ guru BK mengadakan sesi konseling untuk mengetahui bahwa siswa tersebut merasa tidak percaya diri. Nah, yang kedua ada konseling kelompok. Di sini konseling kelompok yaitu untuk melatih empati dan keterampilan sosial. Contohnya seperti beberapa siswa yang sering bertengkar bersama temannya, maka di sana guru BK mengajak mereka untuk mengikuti kegiatan diskusi dan permainan peran atau role play tentang bagaimana cara meminta maaf, menghargai perbedaan, dan menyelesaikan masalah secara damai. Maka di situ guru BK akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mereka bisa saling memaafkan dan menghargai perbedaan atau pendapat dari teman lainnya, dan bagaimana caranya menyelesaikan masalah secara damai tanpa kekerasan. Nah, yang keempat ada pemberian contoh yang baik, yaitu guru, orang tua, dan tokoh masyarakat harus menjadi model perilaku tidak agresif ataupun tidak kasar terhadap siswa. Ada pun strategi yang keempat, itu pemberian contoh yang baik, seperti guru, orang tua, dan tokoh masyarakat harus menjadi model perilaku tidak agresif terhadap anak-anak ataupun tidak memperlakukan kekerasan di depan anak-anak. Contohnya seperti saat guru marah karena kelas berisik, guru tidak harus membentaknya. Guru harus menegur siswa dengan kata-kata yang lembut, tetapi tegas, tidak memaki-maki siswanya. Yang kelima ada penguatan perilaku positif. Penguatan perilaku positif ini yaitu memberi penghargaan pada perilaku tenang, sabar, dan mampu mengontrol diri. Seperti seseorang itu harus tenang dan sabar dalam mengontrol dirinya sendiri, tidak emosi. Di sini ada strategi yang kelima, yaitu penguatan perilaku positif, di mana di sini memberi penghargaan pada perilaku tenang, sabar, dan mampu mengontrol diri. Maka seseorang itu harus mampu mengontrolkan diri mereka tanpa emosi. Mereka harus berperilaku yang
tenang dan sabar dalam menghadapi apapun. Nah, contohnya seperti ketika dua siswa hampir bertengkar, tetapi mereka memilih untuk menyelesaikannya secara baik-baik tanpa kekerasan. Maka di sana guru harus memberikan pujian terhadap dua siswa tersebut. Seperti, nah bagus sekali kalian lebih memilih untuk berdamai dan menyelesaikan masalahnya secara baik tanpa kekerasan, tanpa kalian bertengkar, seperti itu. Karena itu pujian dari seorang guru membuat seorang siswa tersebut merasa dirinya itu tenang dan tidak bersalah. Nah, yang keenam ada lingkungan yang kondusif. Itu menciptakan kelas atau rumah yang penuh dukungan, bukan tekanan dan ancaman. Jadi mereka itu menciptakan suasana di kelas ataupun di rumah yang penuh kehangatan, kebahagiaan, bukan dengan tekanan. Karena di rumah dimarahin orang tuanya, di sekolah dimarahin sama guru ataupun diejek sama temannya. Contohnya seperti kalau di sekolah, guru bisa membuat aturan kelas yang damai, yang tenang, membuat para siswa lebih nyaman di kelas. Seperti guru mengajarkan siswanya untuk tidak mengejek temannya, untuk tidak menertawakan kesalahan teman ketika teman berbicara di depan kelas. Contoh di rumah itu orang tua memberi waktu anak untuk bercerita, atau orang tua memberikan waktu bersama anaknya untuk bermain, ataupun mendengarkan perasaan anak tanpa menghakimi. Jadi orang tua itu harus mendengarkan apapun cerita, keluh kesah dari anaknya tanpa kekerasan atau menghakimi anak. Maka hal tersebut bisa membuat anak itu merasa nyaman ketika menceritakan keluh kesahnya di rumah. Nah, itu saja strategi mengurangi perilaku agresif dari saya. Di sini ada pun kesimpulannya, yaitu perilaku agresif merupakan tindakan yang bertujuan menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikologis. Agresi dapat dipengaruhi faktor internal, eksternal, lingkungan sosial, serta proses belajar. Oleh karena itu, pengelolaan agresi perlu dilakukan melalui peningkatan kemampuan pengendalian emosi, komunikasi yang baik, lingkungan yang mendukung, serta proses pembiasaan perilaku positif. Dengan pendekatan yang tepat, perilaku agresif dapat dikurangi dan digantikan dengan cara-cara penyelesaian yang lebih sehat dan konstruktif. Nah, di sini perilaku tersebut bisa kita ubah dengan secara baik-baik tanpa menghakimi sesama manusia. Walaupun kita mempunyai masalah